Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlailatul Fajriyah dari semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam jurusan Tarbiyah. Saya di sini akan menganalisis sebuah tugas untuk memenuhi ujian akhir semester 5. Di sini saya akan menganalisis buku MTS kelas 7 Quran Hadis dan menganalisis buku Madrasah Aliyah kelas 10 Al-Quran Hadis. Dalam buku MTS Al-Quran Hadis terdapat 3 aspek, yaitu aspek faktual, prosedural, dan konseptual. Aspek faktual di sini yakni terdapat sebuah definisi mat secara bahasa adalah tambah. Menurut ulama, tajwid adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Huruf mat itu ada 3, yaitu wawu, alif, dan ya. Selanjutnya pada slide kedua terdapat aspek faktual, yaitu sebuah syarat huruf mat adalah apabila wawu jatuh setelah dhamah, ya jatuh setelah kasroh, dan alif jatuh setelah fathah. Contohnya berkumpul dalam lafadz nuhiha. Apabila setelah huruf mat tidak ada huruf yang sukun disebut mat tabi'i seperti alladzina amanu wa kanu. Panjangnya yaitu kira-kira 1 alif atau 2 harokat. Selanjutnya pada slide ini terdapat aspek prosedural, yaitu sebuah kriteria di mana mat wajib mutasil adalah salah satu dari 13 bagian dari hukum mat far'i dalam ilmu tajwid. Next, pada slide ini terdapat aspek faktual, yaitu mat wajib mutasil dijelaskan secara bahasa dan mat wajib mutasil dijelaskan secara istilah. Selanjutnya pada slide ini terdapat sebuah aspek konseptual, di mana terdapat sebuah dalil Al-Quran, yakni Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Berikutnya terdapat aspek faktual, di mana di sini menjelaskan arti tartil dan terdapat sebuah nama tokoh yakni Ibnu Katsir. Selesai sudah menganalisis buku MTS kelas 7, selanjutnya saya akan menganalisis buku Madrasah Aliyah Quran Hadis kelas 10, yaitu terdapat 3 aspek, yakni faktual, konseptual, dan prosedural. Pada saat ini terdapat aspek faktual dan prosedural, di mana aspek faktual ini merujuk pada kata turunnya Al-Quran merupakan suatu kejadian yang sangat mengagetkan sekaligus menggembirakan hati Rasulullah SAW, dan kalimat prosedural merujuk pada kata proses penurunan wahyu sangatlah berat. Pada slide ini terdapat sebuah aspek faktual, yakni sebuah fakta secara majazi turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terdapat juga sebuah nama tokoh yakni Nabi Muhammad SAW. Next, pada slide ini terdapat sebuah aspek faktual dan prosedural. Aspek faktual merujuk pada suatu tempat ke langit dunia, tahun yakni 20 tahun, 23 tahun, atau 25 tahun, dan prosedural merujuk pada sebuah kalimat kemudian diturunkan berangsur-angsur termasuk dalam sebuah tahapan. Selanjutnya pada slide ini terdapat sebuah aspek faktual dan konseptual, di mana faktual merujuk pada nama tokoh At-Tabari dari Ibnu Abbas, dan konseptual merujuk pada pendapat ini berpegang pada riwayat At-Tabari dan Ibnu Abbas. Berikutnya terdapat sebuah faktual pada slide ini, yaitu tahun, di mana terdapat sebuah tahun dan nama tokoh. Tahun 20 tahun, 25 tahun, 23 tahun, dan tokohnya yakni Nabi Muhammad SAW. Next, pada slide ini terdapat prosedural, di mana terdapat sebuah 3 tahapan diturunkannya Al-Quran, yaitu yang pertama diturunkan di ke Lauhul Mahfudz, yang kedua diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia, yang ketiga diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Next, pada slide ini terdapat aspek faktual, yaitu terdapat sebuah nama tokoh yakni Dr. Subhi Saleh.
Berikutnya terdapat sebuah aspek faktual, yakni terdapat sebuah tahun, nama tokoh, dan tempat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.